Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita memujinya, memohon pertolongan, memohon ampunan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salat dan salam tak lupa kita curahkan senantiasa kepada junjungan kita, kepada Rasul yang kita cintai, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah pendengar Radio Raja Pontianak 94,7 FM yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari tafsir Al-Quranul Karim. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala sampaikan tentang bagaimana keadaan suatu kaum, suatu negeri yang diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan mereka qiradatan khasi'in. Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan mereka kera-kera yang hina dikarenakan mereka bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka mencoba membuat makar untuk mempermainkan hukum-hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dikarenakan apa yang mereka perbuat itu mereka dihinakan oleh Rabbul Alamin. Mereka mendapatkan akibat dari perbuatan mereka dikarenakan mereka ini bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan fajalnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Fajalnaha, maka kami jadikan dia, yaitu negeri Ailah. Ya, negeri Ailah ini yang mana dijelaskan oleh para ulama mufassirin bahwasanya di sanalah terjadi kejadian yang menakjubkan ini, azab yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut, yang mereka diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk tidak berburu pada hari Sabtu, untuk tidak menangkap ikan pada hari Sabtu, akan tetapi mereka mengadakan hilah, mereka mengadakan tipu daya dengan memasang perangkap pada hari sebelumnya. Kemudian mereka ambil ikan-ikan tersebut pada hari Ahadnya. Mereka mencoba membuat makar, membuat tipu daya, kan tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha mengetahui. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak bisa mereka tipu, jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faja'alnaha, maka kami jadikan mereka ini, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang negeri Ailah ini, tempat kejadian tersebut, nakalan, sebagai peringatan dan hukuman yang membuat jerah. Lima bainaha wa ma khalfaha. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha, yaitu bagi mereka yang ada di depannya, ya, orang-orang yang berada di depannya dan yang di belakangnya, yaitu mereka yang hidup pada masa itu dan masa setelahnya. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan kami jadikan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa hingga hari kiamat. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang makna dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin, yaitu kami jadikan
Yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan para mufassirin berselisih pendapat tentang domir ha pada kata faja'alnaha. Pada kata faja'alnaha, ini domir ha maksudnya apa? Kami jadikan dia. Dia ini siapa maksudnya? Sebagian mufassirin mengatakan bahwasanya domir ha yang terkandung pada ayat faja'alnaha ini yaitu kembali kepada al-qiradah, kembali kepada kera. Artinya, maka kami jadikan kera-kera itu menjadi peringatan bagi orang yang hidup pada masa itu dan bagi mereka yang datang setelahnya, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah pendapat yang pertama, yang artinya tuh lihat tuh kera-kera tersebut. Ini nih pelajaran bagi kalian. Ya, pelajaran bagi kalian dan pelajaran bagi orang-orang setelah kalian. Siapa yang menjadi objeknya? Kera-kera itu. Mereka dijadikan Allah Ta'ala menjadi kera yang hina. Maka hendaklah kalian ambil pelajaran. Kemudian pendapat yang lainnya mengatakan bahwasanya domir ha di sini pada kata faja'alnaha ini kembali kepada al-hitan, yaitu kepada ikan-ikan. Maka kami jadikan ikan-ikan itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang setelahnya, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Yaitu ikan-ikan tersebut yang Allah Ta'ala jadikan ujian bagi mereka, yang mana mereka dilarang oleh Allah Ta'ala untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Akan tapi mereka tidak mau tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Allah jadikan ikan-ikan itu sebagai ujian bagi mereka. Allah jadikan ikan-ikan tersebut untuk memancing, untuk melihat seberapa takwa mereka kepada Allah Ta'ala. Allah jadikan ikan-ikan itu sebagai ujian jamaah mereka Allah Ta'ala. Ujian bagi mereka, ujian bagi orang yang hidup pada masa tersebut dan orang yang hidup setelahnya. Bagaimana mereka melihat ujian dari ujian-ujian yang Allah Ta'ala berikan. Apakah mereka ingin mengambil pelajaran atau tidak dari apa yang menimpa penduduk Ailah tersebut. Padahal Allah Ta'ala telah larang, akan tapi mereka langgar larangan tersebut dan mereka pun mendapat azab dari Allah Ta'ala. Kemudian pendapat yang lainnya yang mengatakan bahwasanya domir ha pada kata faja'alnaha ini kembali kepada siksaan bagi mereka itu. Ya, siksaan bagi orang-orang di masa itu yang mereka melanggar perintah Allah Ta'ala. Maka siksaan ini lihatlah Allah Ta'ala siksa mereka. Allah azab mereka dikarenakan kemaksiatan mereka kepada Allah Ta'ala. Lihat nih siksaan tersebut. Hendaklah kalian ambil pelajaran dari siksa Allah Ta'ala, dan Allah Maha mampu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Allah mampu menyiksa hamba tersebut. Allah mampu mengubah dia menjadi kera. Allah mampu. Bahkan yang lebih besar dari itu, Allah Ta'ala Maha bisa jamaah yang Allah Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka di sini ya, sebagian mufassirin mengatakan bahwasanya domir ha ini maka kami jadikan siksaan bagi mereka itu peringatan bagi orang-orang yang hidup pada masa tersebut dan orang-orang yang hidup setelahnya, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian sebagian yang lainnya dari para mufassirin mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ha di sini faja'alnaha adalah kampung tempat mereka tinggal, ya, yaitu desa Ailah tadi, penduduk Ailah ini kampungnya yang dimaksud dengan domir ha di sini. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala anhu. Ibnu Katsir rahimahullahu taala anhu mengatakan bahwasanya di antara pendapat-pendapat ulama ini yang rajih insyaallah kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala anhu adalah yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan dia di sini domir ha faja'alnaha maka kami jadikan dia adalah al-qaryah, yaitu kampung tersebut, yang mana Allah Ta'ala jadikan kampung Ailah itu dan para penduduknya sebagai pelajaran tentang bagaimana
Allah tabaraka wa ta'ala jadikan mereka yang bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana kerasnya azab Allah, hukuman Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana akibat dari perbuatan orang-orang yang melanggar perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Akibat dari perbuatan seseorang yang bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang maksiat kepada Allah mendapatkan balasannya. Ini lihat bagaimana ya penduduk Ailah tersebut. Ala kulli hal jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, pada dasarnya ya, tafsir-tafsir tersebut ini tidak saling kontradiktif, yang mana semuanya nanti akan kembali kepada bagaimana azab Allah tabaraka wa ta'ala yang menimpa suatu kaum yang bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini semuanya sama jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala, baik itu dia menjadi kerakah, ataukah ikan-ikannya, ataukah kampungnya, ataukah penduduknya, semuanya adalah pelajaran yang sangat berharga bagi orang yang hidup pada masa tersebut dan orang-orang yang hidup setelahnya, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah tabaraka wa ta'ala katakan, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Faj'alnaha nakalan. Yang dimaksud dengan nakalan, kami jadikan dia, kampung tersebut, sebagai nakalan, yaitu kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu, kami siksa mereka dengan suatu siksaan, lalu kami jadikan siksaan itu sebagai peringatan bagi manusia yang ada. Subhanallah. Ini makna nakalan jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Allah siksa mereka, dan dengan siksaan tersebut Allah tabaraka wa ta'ala jadikan peringatan bagi orang-orang yang datang setelahnya. Hal ini sebagaimana halnya apa yang Allah tabaraka wa ta'ala katakan dalam Quran surah An-Nazi'at tentang bagaimana keadaan Fir'aun. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, fakadzdzaba wa 'asa summa adbaru yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Ya, di sini Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan tentang bagaimana Fir'aun yang mendustai Rasul, yang bermaksiat kepada Rasul utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Fir'aun pun mengatakan perkataan yang luar biasa bejatnya. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan semesta alam, kata Fir'aun. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengazabnya, dan Allah tabaraka wa ta'ala jadikan peringatan di akhirat dan di dunia. Fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Ya Allah siksa dia, Allah azab Fir'aun ini, dan Allah tabaraka wa ta'ala jadikan dia nakalan. Ya, Allah jadikan dia peringatan bagi orang-orang yang datang setelahnya. Dan kita lihat di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, ini Fir'aun ini luar biasa jahatnya. Dia sampai berani mengaku bahwasanya dia adalah Tuhan semesta alam. Ya, dia katakan apa? Ana rabbukumul a'la. Subhanallah. Sesuatu yang bahkan iblis pun tidak berani mengucapkannya. Ya, iblis laknatullah tidak mengatakan bahwasanya dia adalah Tuhan semesta alam. Iblis tidak berani jamaah Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lihat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 12. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan sewaktu iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, iblis mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia, wahai Allah. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Lihat di sini jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala, bagaimana iblis saja masih mengakui rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Iblis mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan dia. Khalaqtani min nar, kata iblis laknatullah alaih. Engkau menciptakan aku dari api. Iblis mengakui bahwasanya sang pencipta adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Ini tauhid rububiyah. Ini adalah tauhid rububiyah.
Adapun Fir'aun, rububiyahnya saja tidak benar jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Belum lagi tauhid uluhiyah, yang mana telah kita ketahui bersama bahwasanya tauhid ini terbagi menjadi 3. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, kemudian yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Tauhid rububiyah adalah mengimani bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan, mengimani bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala yang menghidupkan, mengimani bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala yang mematikan, mengimani bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikan rezeki. Ini tauhid rububiyah. Adapun tauhid uluhiyah adalah tauhid ibadah, yang dia meyakini bahwasanya setiap jenis peribadatan ini hanya berhak ditujukan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah tabaraka wa ta'ala satu-satunya. Tidak boleh ibadah tersebut kita berikan kepada makhluk, sedikit pun juga tidak boleh. Murni hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala saja. Seperti misalnya sholat, ini hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Sembelihan, ini hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Puasa hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah tauhid uluhiyah. Sedangkan yang ketiga adalah tauhid asma was sifat, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita meyakini bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala berbeda dengan makhluknya. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah tabaraka wa ta'ala, wa huwa samiul basir. Kita harus meyakininya jamaah dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ingat bahwasanya pembagian tauhid menjadi 3 ini hanyalah metode saja, hanya perincian semata. Ya, ini hanya metode untuk apa? Untuk memudahkan dalam memahami tauhid tersebut. Dan ini bukan tujuan jamaah yang mulia Allah tabaraka wa ta'ala, bukan tujuan. Akan tapi apa? Hanya metode untuk memudahkan menganalisis dari apabila di sana terdapat kesalahan dalam hal memahami tauhid tersebut. Kalaupun seandainya antum tidak mau bagi tauhid ini menjadi 3, silakan, tidak masalah. Mau bagi 4, bagi 5. Kenapa? Karena tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan dalam memahami tauhid. Kembali kita ingatkan bahwasanya pembagian tauhid menjadi 3 ini hanyalah metode. Makanya kita katakan bahwasanya tidak masalah kalau antum misalnya mau menjelaskan udah tauhid cuma 1 saja, silakan dirincikan, tidak ada masalah. Makanya tidak ada pada zaman Nabi yang mulia SAW pembagian tauhid menjadi 3 seperti ini. Tidak ada, tidak masalah. Kenapa? Dan ini bukan bid'ah jamaah Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena ini hanya metode untuk memudahkan memahamkan tauhid kepada mad'u. Metode untuk memudahkan untuk mendapatkan mana nih yang salah dalam memahami tauhidnya. Kita dapat di ini tauhidnya ada penyimpangan, tapi di mana penyimpangannya? Maka ini butuh perincian kata para ulama. Makanya ulama bikin metode seperti ini untuk memudahkan. Ya, untuk memudahkan dalam apa? Dalam memahami tauhid. Dikarenakan apa? Ada orang yang mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mereka mentauhidkan Allah, akan tapi di sisi yang lainnya mereka jatuh kepada kesyirikan. Sebagaimana apa yang Allah tabaraka wa ta'ala katakan dalam Quran surah Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Allah tabaraka wa ta'ala katakan, dan tidaklah kebanyakan dari kalian itu beriman kepada Allah melainkan mereka musyrik. Ya subhanallah. Bagaimana ceritanya iman dan syirik bisa bersatu? Dalam Quran surah Yusuf ayat 106. Maka di sini para ulama menjelaskan bahwasanya mereka beriman ini adalah kepada rububiyah Allah. Mereka berimannya kepada rububiyah, mereka mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan mereka. Mereka mengimani bahwasanya Allah memberikan rezeki kepada mereka. Mereka mengimani Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang mematikan mereka. Inilah dikatakan bahwasanya mereka beriman.
Akan tetapi mereka salah pada tauhid uluhiyah, keliru pada tauhid uluhiyah, dan ini menjadikan mereka syirik, jamaah yang milik Allah tabaraka wa taala. Makanya Allah tabaraka wa taala katakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah sebagian besar di antara kalian itu beriman melainkan mereka syirik kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, makanya dengan pembagian ini kita dapat mengetahuinya. Oh, ternyata dalam tauhidnya ini ada masalah. Masalahnya di mana? Ini kan butuh dirinci. Uluhiyahnya sudah benar tidak? Uluhiyahnya sudah benar. Oke, tidak masalah. Ternyata dia salah pada tauhid uluhiyah. Rububiyahnya sudah aman. Uluhiyahnya salah, berpenyakit, maka ini yang dibenarkan. Ini loh tujuan para ulama membagi tauhid itu menjadi 3. Kenapa? Agar memudahkan saja. Ya, bukan untuk trinitas, bukan. Sebagaimana apa yang dituduhkan oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin. Oh, ini salafi ini ya trinitas tuh, lihat. Bukan, jamaah tuh mau bagi 4, bagi 5, silakan, tafadhol. Tujuannya apa? Agar dapat memudahkan mengajarkan manusia tentang tauhid ini. Tujuannya adalah agar manusia mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, agar mereka tidak salah dalam memahami rububiyah Allah, tidak salah dalam memahami uluhiyah Allah, tidak salah dalam memahami asma wa sifat. Ya, maka disinilah kenapa para ulama membagi tauhid ini menjadi 3. Dan ini bukan tujuan, akan tapi hanyalah metode untuk memudahkan dalam memahamkan tauhid tersebut. Dan kita lihat ini Fir'aun, laknatullah alaih. Ya, ternyata Fir'aun tidak hanya pada uluhiyah, pada rububiyahnya juga bermasalah. Makanya dia katakan ana rabbukumul a'la. Maka ini menunjukkan bahwasanya selain uluhiyahnya bermasalah, rububiyahnya juga bermasalah. Ya, makanya Allah tabaraka wa taala siksa dia. Allah jadikan dia apa? Nakalan. Yaitu Allah siksa Fir'aun ini, kemudian Allah jadikan dia pelajaran. Allah jadikan dia peringatan. Fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Ya, Allah tabaraka wa taala jadikan mereka, jadikan Fir'aun ini pelajaran. Kisahnya ini, siksaan yang menimpa Fir'aun ini, peringatan dan pelajaran di dunia dan di akhirat. Subhanallah, ya, siksa yang menimpa Fir'aun di dunia dan di akhirat ini menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Lihat loh bagaimana akibatnya apabila tidak beriman kepada Allah tabaraka wa taala, tidak mentauhidkan Allah dengan tauhid yang benar. Maka begitu pula jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiyya wa fikum, semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Kejadian yang menimpa penduduk Aila ini, Allah tabaraka wa taala jadikan apa? Nakalan. Ya, Allah tabaraka wa taala jadikan nakalan. Allah tabaraka wa taala katakan faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Maka kami jadikan dia, kejadian yang menimpa penduduk Aila tadi, sebagai apa? Peringatan bagi orang di masa itu dan bagi mereka yang datang setelahnya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwasanya Allah jadikan siksaan yang menimpa penduduk kampung tersebut sebagai pelajaran, juga sebagai peringatan bagi orang-orang yang ada di kampung-kampung sekitarnya, yaitu sekitar kampung Aila ini. Orang-orang di kampung-kampung tetangganya melihat, menyaksikan bagaimana kejadian yang menimpa ya kampung Aila ini, yang dia diubah oleh Allah tabaraka wa taala wujud mereka menjadi wujud kera yang hina. Ya, sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah tabaraka wa taala dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 27, walaqad ahlakna ma haulakum minal qura wa sarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitar kalian, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami supaya mereka yarji'un, supaya mereka kembali, yaitu mereka bertobat kepada Allah tabaraka wa taala.
Ya Allah tabaraka wa ta'ala jadikan apa? Pelajaran jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Bagi apa? Bagi orang-orang yang hidup di sekitarnya. Ya, bagi tetangga-tetangga kampung tersebut, lihat tuh, kampung itu dibinasakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, dan ini jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala, ini penting sekali bagi kita. Ya, kita lihat bagaimana ada suatu kaum misalnya dibinasakan oleh Allah, kita ambil pelajaran, kita ambil ibrah di sana. Kenapa nih sebabnya? Ya, dan ini banyak sekali negeri-negeri, kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lihat bagaimana penduduk Ailah tadi dijadikan Allah apa? Qiradatan khasyiin, dijadikan kera-kera yang hina. Dikarenakan apa? Mereka membuat hilah, mereka bikin tipu daya, melanggar perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Disuruh tidak boleh nangkap ikan pada hari Sabtu, mereka pasang pukatnya pada hari Jumat. Mereka bikin tipu daya jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka kira Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengetahui. Mereka pikir Allah bodoh kali. Subhanallah. Nah, mereka tidak tangkap memang hari Sabtu, akan tapi mereka pasang pada hari Jumat, hari Ahadnya mereka ambil. Dan subhanallah, Allah uji mereka. Allah jadikan pada hari Sabtu tersebut ikan-ikannya banyak, subhanallah, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya. Hari-hari lain ikannya tidak ada, hari Sabtu ini banyak sekali, subhanallah. Ujian dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ternyata mereka tidak berhasil melewati ujian tersebut, Allah binasakan. Kita lihat bagaimana Fir'aun, wa Fir'auna dzil autad. Ya, Fir'aun ini subhanallah memiliki tentara-tentara yang banyak sekali, kerajaan yang kokoh, yang kuat. Sampai-sampai dia berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Sampai-sampai dia mengaku Tuhan jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Akhirnya apa? Dibinasakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ditenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya. Dan ini mudah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lihat bagaimana kehancuran umatnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, yang mereka melakukan hubungan sesama jenis, ya, homo. Nabi Lut alaihi salatu wassalam telah dakwahkan kepada mereka agar mereka beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala saja, dan mereka tinggalkan kemungkaran tersebut, tinggalkan tuh homoseksual yang tidak benar, yang salah, menyalahi fitrah manusia. Bagaimana bisa laki-laki berhubungan dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, subhanallah. Akan tapi mereka enggan, mereka tidak mau menuruti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh utusan Allah. Akhirnya Allah tabaraka wa ta'ala binasakan mereka, ya Allah hancurkan. Kita lihat juga bagaimana kaum Saba, Allah hancurkan negeri Saba ini, padahal dia adalah negeri yang makmur sentosa. Allah hancurkan dengan banjir yang besar, sehingga kebun-kebun mereka pun menjadi berantakan, subhanallah. Kenapa? Karena mereka maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka mengingkari Rasulullah, utusan Allah. Mereka bermaksiat kepada Rabbul Alamin. Akhirnya mereka pun dihancurkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lihat juga bagaimana kehancuran umatnya Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam, penduduk kota Madian, yang mereka menyembah pohon dan senang berbuat curang dalam takaran serta timbangan-timbangan mereka. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala mengutus Nabi Shu'aib untuk mengajak mereka menyembah Allah tabaraka wa ta'ala saja, dan meninggalkan kemaksiatan tersebut, meninggalkan menipu dalam berjualan, menipu dalam timbangan. Allah tabaraka wa ta'ala katakan dalam Quran surah Hud ayat 84, wa ila Madyan akhahum Shu'aiba, dan kepada penduduk suku Madian telah kami utus saudara mereka, yaitu Shu'aib. Wa ila Madyana akhahum Shu'aibah qala ya qaumi. Kemudian Nabi Shu'aib alaihi salatu mengatakan, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, malakum min ilahin ghairuh, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, Nabi Shu'aib alaihissalam mendakwahkan tauhid. Bahkan ini adalah dakwah seluruh nabi dan rasul,
Ani'budullah wajtanibut taghut, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah dan menjauhi taghut. Wala tankusul mikyala wal mizana, dan janganlah kalian kurangi mikyal wal mizan, jangan kurangi takaran dan timbangan, kata Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Wala tankusul mikyala walal mizana, ya, jangan tuh kurangi timbangan waktu jualan, jangan kurangi takaran waktu jualan, jangan, tak boleh, ni maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azaba yaumin muhit. Sungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, kata Nabi Syuaib, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap kalian akan azab pada hari yang akan membinasakan kalian. Dan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 91 dan 92 Allah menceritakan bagaimana hancurnya kaum Nabi Syuaib ini dengan gempa. Sebagaimana Allah Taala katakan, fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Ya, Allah Taala katakan fa'akhadhathumur rajfah, dan kemudian mereka ditimpa gempa, ar-rajfah. Ya, fa'akhadhathumur rajfah fa'asbahu fi darihim jasimin, kemudian jadilah mereka mayat-mayat yang berkelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Ini jamaah milik Allah Taala, dikarenakan apa? Maksiat kepada Allah Taala. Dan ini banyak sekali. Bagaimana kaum Samud yang mendustakan Nabi Saleh, dia sembelih unta Allah, dia maksiati Rasulullah, bahkan dia ingin membunuh Nabi Saleh dan keluarganya. Subhanallah, Allah binasakan. Ya, Allah hancurkan mereka. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu, dan Allah tabaraka wa taala tidak takut, wala yakhafu kubaha, dan Allah tabaraka wa taala tidak takut akibatnya. Jamaah milik Allah tabaraka wa taala, Allah binasakan ya, apabila mereka maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Begitu juga dengan penduduk Ailah ini, mereka maksiat kepada Allah, mereka bikin makar, bikin tipu daya. Allah tabaraka wa taala larang jangan tangkap ikan pada hari Sabtu, mereka tangkap. Ya, akhirnya Allah binasakan. Dan ini semuanya pelajaran jamaah yang Allah tabaraka wa taala. Ini semuanya pelajaran. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Dan ini semuanya adalah pelajaran bagi orang yang hidup pada masa itu dan mereka yang hidup setelahnya. Kita lihat bagaimana apa yang menimpa kampung Ailah ini. Ya, Allah tabaraka wa taala jadikan peringatan dan pelajaran bagi mereka semuanya, bagi kita semuanya, pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang hidup pada masa mereka dan hidup setelah mereka sampai hari kiamat, kata para ulama. Ya, karena oleh sebab itu Allah tabaraka wa taala katakan pada akhir ayat ini, wa mau'izatan lil muttaqin, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, pelajaran jamaah milik Allah tabaraka wa taala bagi orang-orang yang bertakwa hingga hari kiamat. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya pada ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala telah mengingatkan tentang kejahatan yang dibuat sebagian pendahulu mereka, orang-orang Yahudi, yaitu bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan mereka untuk berburu ikan pada hari Sabtu. Sebagian dari mereka bermain-main dengan hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka olok-olok, mereka jadikan hukum Allah main-mainan, canda-candaan. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan azabnya kepada mereka dan mengutuk mereka menjadi qiradatan khasyiin, menjadi kera yang hina. Subhanallah, mereka kira Allah tabaraka wa ta'ala tidak mampu mungkin untuk mengubah mereka, untuk memberikan azab kepada mereka. Allah maha mampu jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di sini juga Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya berkaitan dengan kisah-kisah umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala ini, ternyata syahidnya
musibah yang menimpa mereka ini tidak lain adalah dikarenakan perbuatan maksiat-maksiat mereka. Dan hal ini pun juga dijelaskan oleh Nabi tercinta Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala anhu dari sahabat yang mulia Ibnu Umar. Nabi yang mulia SAW mengatakan, "Ya ma'syarul muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsun, ada lima perkara," kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. "Apabila kamu ditimpa 5 perkara ini, aku mohon perlindungan kepada Allah tabaraka wa taala agar perkara ini tidak menimpa kalian, agar kamu tidak mendapatkan perkara ini." Yang pertama adalah perbuatan keji, seperti misalnya bakhil, zina, minum khamar, judi, merampok, dan lain sebagainya. Yang perbuatan-perbuatan keji ini, fahisyah ini, dilakukan oleh suatu masyarakat dengan cara terang-terangan. Zina udah terang-terangan, tidak malu. Minum khamar udah tidak malu, terang-terangan dibuka. Judi tidak malu lagi, tidak sembunyi-sembunyi, terbuka. Subhanallah. Nabi yang mulia SAW katakan apa? Al-fahisyatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha. Al-fahisyah, perbuatan fahisyah, perbuatan keji yang dilakukan oleh suatu kaum, dan mereka lakukan maksiat tersebut, perbuatan fahisyah tersebut secara terang-terangan, kecuali dikarenakan perbuatan tersebut akan tersebar wabah penyakit taun pada mereka dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak ada pada orang-orang yang datang sebelum mereka. Subhanallah. Allah berikan ujian berupa musibah penyakit jamaah Allah tabaraka wa taala. Kapan? Ketika fahisyah, perbuatan-perbuatan keji tersebut ini sudah dilakukan di tempat-tempat umum. Manusia tidak malu lagi berbuat kemaksiatan, tidak malu lagi berzina, tidak malu lagi minum khamar, tidak malu lagi berjudi. Subhanallah. Kata Nabi yang mulia SAW, akan tersebar kepada mereka penyakit taun, wabah taun, dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak ada pada orang-orang yang datang sebelum mereka. Kemudian yang kedua, orang-orang tidak akan mengurangi takaran. Orang-orang tidak mengurangi takaran dan timbangan. Walam yankusul mikyala wal mizana illa, kecuali mereka akan disiksa dengan didatangkan kepada mereka paceklik, dan didatangkan kepada mereka kehidupan yang susah dan kezoliman pemerintah. Subhanallah. Kapan? Yaitu ketika mereka tidak amanah dalam timbangan-timbangan mereka, ketika mereka memainkan takaran-takaran mereka. Yankusul mikyala wal mizana, mereka kurangi timbangan, mereka kurangi takaran. Apa dampaknya? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan musim paceklik bagi mereka. Allah jadikan kehidupan mereka kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah, dan Allah tabaraka wa taala berikan kepada mereka kezoliman penguasa mereka. Kemudian yang ketiga, walam yamna'una zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas samai. Walam yamna'uz zakata, dan orang-orang ini dia menahan zakatnya. Mereka menahan zakatnya, tidak mau bayar zakat, maka Allah tabaraka wa taala akan tahan pula hujan yang turun dari langit. Dan seandainya bukan karena hewan-hewan, maka Allah tabaraka wa taala tidak akan berikan hujan kepada mereka tersebut. Subhanallah. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka menahan harta-harta zakat mereka, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, walam yankudul ahdallahi wa ahda rasulih, dan orang-orang tersebut tidak membatalkan perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan Rasulnya.
illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhahu ba'dha ma fi aydihim, kecuali Allah tabaraka wa taala akan menjadikan musuh-musuh dari selain mereka yang akan menguasai mereka dan merampas sebagian apa yang ada di tangan mereka. Ya, sewaktu mereka sudah tidak memegang perjanjian dengan Allah tabaraka wa taala, membatalkan perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan Rasulnya. Kemudian yang kelima, wa ma lam tahkum wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Selama pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan kitabullah, dan memilih sebagian apa yang Allah turunkan, kecuali Allah tabaraka wa taala akan jadikan apa? Ba'suhum bainahum, yaitu permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala anhu. Maka di sini jamaah yang Allah tabaraka wa taala, hendaklah ya kita dapat ambil pelajaran dari maksiat-maksiat tersebut, dan kita lihat bagaimana dampaknya telah nyata di hadapan kita. Dampak dari maksiat yang dilakukan secara terang-terangan, subhanallah. Dampak dari orang-orang yang tidak jujur dalam menimbang. Dampak dari mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah tabaraka wa taala. Kita lihat berapa banyak kerusakan demi kerusakan yang terjadi. Maka hendaklah kita kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Kita bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Yuk kita ambil pelajaran dari kaum-kaum yang telah dibinasakan oleh Allah tabaraka wa taala sebelum kita. Mari kita renungi bagaimana kisah-kisah mereka. Renungilah apa yang menimpa mereka dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Yang Allah tabaraka wa taala katakan, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Dan ini adalah mau'izah. Kejadian-kejadian yang menimpa mereka itu adalah mau'izah, jamaah. Pelajaran bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa dapat mengambil pelajaran dari apa yang mereka baca dari kitabullah, apa yang mereka pelajari dari ayat Allah tabaraka wa taala. Mereka ambil pelajaran. Siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Maka hendaklah kita ambil pelajaran tersebut. Dan bukankah Allah tabaraka wa taala juga mengatakan dalam Quran surah Sajadah ayat 26, awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamsuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin afala yasmaun. Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi kalian, hidayah bagi kalian? Apakah kalian tidak mendapatkan hidayah dari betapa banyaknya umat-umat sebelum kalian yang telah kami binasakan, kata Allah tabaraka wa taala, sedangkan kalian sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka. Kalian lewati itu kampung-kampung mereka dahulu, padahal mereka dulu dibinasakan oleh Allah tabaraka wa taala. Inna fi dzalika laayat. Sesungguhnya yang demikian tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Afala yasmaun. Dan apakah kalian tidak mendengar? Hendaklah kalian dengar ayat Allah tabaraka wa taala tersebut. Ya, maka jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, hendaklah kita benar-benar mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Dan hendaklah kita tidak terjatuh kepada suatu kemaksiatan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang sebelum kita dahulu, oleh umat-umat terdahulu, yang mereka dibinasakan oleh Allah tabaraka wa taala dikarenakan maksiat-maksiat tersebut. Hendaklah kita jauhi semampu kita, semaksimal yang kita bisa. Agar kenapa? Agar murka Allah tabaraka wa taala tidak menimpa kita, agar Allah tabaraka wa taala selamatkan kita, agar kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang dibinasakan tersebut. Maka hendaklah kejadian yang menimpa umat-umat ini kita ambil pelajaran, kita catat, kita pelajari, dan kita sampaikan. Untuk apa? Untuk kita berikan peringatan kepada diri kita pada khususnya dan seluruh kaum muslimin. Untuk apa? Untuk kembali kepada Allah tabaraka wa taala, untuk bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha
wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Anda rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benarnya datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ampunan dari Rabbul Alamin, dan kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan Al-Quran ini hujjatun lana wa la alaina, hujjah bagi kita yang akan memudahkan hisab kita nantinya di hari kiamat, dan menjadi penerang jalan kita, baik itu pada kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat kelak. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.